Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan 3 indikator yang kami gunakan untuk trading di saham. Jadi ini karena banyak yang bertanya bagaimana cara kami untuk trading, apa indikator yang digunakan, alat yang digunakan. Nah, kali ini kita sharing berdasarkan pengalaman. Siapa tahu bisa membantu. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, dan kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Disclaimer on, karena nanti kita menyebutkan saham untuk contoh ya, bukan berarti untuk membeli. Nah, sebelum lebih jauh, Anda lebih baik buka chart aja di sekuritas masing-masing, karena nanti bisa seperti praktek ya, kita laksanakan dan kita pelan-pelan nantinya agar Anda bisa mempraktekannya agar lebih paham. Nah, kalau Anda ingin tahu bukti dari metode kami atau cara kami yang kita share ini itu seperti apa, Anda buka aja konten yang judulnya ini nih. Ternyata segini hasil trading saham sepekan modal 5 jutaan. Jadi nanti Anda bisa tahu, oh dengan 3 indikator yang paling sering kami gunakan, maka hasilnya demikian. Nah, ini kita buka sekuritasnya. Nanti Anda buka sekuritas masing-masing pasti ada kok chartnya, ini karena pakai Stockbit untuk konten aja ya. Nah, kita klik saham SMDR, yaitu Samudra Indonesia. Kami seringnya kalau untuk trading itu saham-saham yang tergolong bagus lah ya, misalnya indeks Kompas 100 atau dan lain-lain, pokoknya yang tergolong yang tidak begitu gorengan ya kalau kami ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda buka Chartbit ini ya, Chartbit. Nah, berikutnya ketika kita membuka ini akan tampil seperti ini ya, tampil seperti ini. Saya sudah membuat garis biar tidak terlalu lama di kontennya. Kenapa? Pertama gini, ini kan default daripada tampilan yang ada di chart, yaitu menggunakan candlestick ya. Kalau misalkan tampilan Anda ada yang menggunakan line seperti ini ya nggak masalah, tapi biasanya default dari sekuritas itu adalah menggunakan candlestick. Ini kan dari TradingView ya, Anda bisa lihat ini chart by TradingView. Nah, artinya sebelum lebih jauh kita membaca atau menggunakan 3 indikator yang paling sering kami gunakan, kita harus bisa membaca ini dulu, candlestick ini. Kalau misalnya nggak bisa, susah kalau menurut kami ya. Videonya udah lengkap kami sajikan di playlist. Nah, ketika sudah mulai tahu, maka kita yang paling utama kita baca terlebih dahulu sejenak. Apa itu? Mari kita lihat indikator yang ada di sini. Kalau misalkan kita lihat indikatornya, maka ada yang namanya indikator double candle yang menandakan reversal. Apa itu? Bullish engulfing. Bullish engulfingnya ini sempurna karena ada batang merah atau hitam, ini kami udah ganti warnanya, yang tertelan sempurna dengan batang hijau, dan batang hijaunya gede lagi. Ini kuat banget kalau seperti ini ya, sehingga kami kemudian memberikan tanda bahwasanya ini saham mau uptrend. Ingat, kalau trading kan lebih banyak kita menggunakan saham-saham yang uptrend. Nah, berikutnya kemudian kita rentang garis support dan kemudian garis resisten. Garis support paling kuat ada di angka 194 ya. Dan garis resisten yang terdekat yang cukup kuat ada di angka 270. Dan harga sekarang berada di angka 254. Nah, ini masih bisa ini kita gunakan rentangnya, kan trading itu jangan serakah ya, 2%, 5% out. Nah, kita gunakan. Kemudian mungkin Anda bertanya, bagaimana tanda-tanda kita mau masuk? Kalau berdasarkan candlestick, sebelum kita menggunakan tools lain, kita sudah melihat ada doji yang mana ekor bawahnya itu panjang, lebih panjang daripada ekor atas. Itu artinya apa? Tekanan belinya masih kuat. Nah, trader itu kan hanya mengikuti tren, baik dari tren chartnya ataupun tren kekuatan belinya. Nah, kalau sudah ada seperti ini baru kita mulai analisa. Jadi tidak langsung saham ini, enggak, kita lihat dulu candlesticknya. Udah oke nih ya,
Maka kemudian kita akan gunakan indikator yang pertama. Ini saya hapus dulu biar nanti enak menggunakan bantuan indikatornya. Indikator yang pertama apa? Klik di sini ya. Yang kita gunakan adalah Bollinger Band. Saya udah buat videonya lengkap ini. Bollinger Band, tapi nanti kita sekilas saja. Nah, kita akan melihat ini. Bollinger Band itu sangat tidak terlalu susah lah kalau menurut kami untuk membacanya. Karena apa? Ada garis bawah, garis atas, garis average-nya. Yang kalau di bawah garis average ini, biru ini, berarti trennya lagi turun. Jangan kemudian kita melawan. Kalau trennya di atas garis biru ini, berarti trennya sudah naik atau tren bullishnya sudah terbentuk. Nah, alasan lo kok nggak masuk dari sini? Nah, karena ada pertimbangan dari Bollinger Band ini, trennya belum menunjukkan tren kenaikan. Kalau sudah seperti ini, udah tren kenaikan ini, ya, sehingga kita bisa masuk. Plus, ini kan rumus kalau Bollinger Band itu kan gini, kalau ada batang besar menembus garis bawah, yang mana batang besar itu hijau, maka potensi naiknya besar. Contoh ini ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada batang hitam maka turun, ya kan? Ingat video Bollinger Band sudah kita buatkan. Maka ini sudah membantu. Oh iya. Ini trennya sudah mulai naik. Apa indikator kedua yang kami gunakan? Yaitu volume. Nah, ini volume penting ini. Volume. Volume ini gunanya untuk melihat kekuatan beli, kekuatan jual. Ya. Besar atau tidak, kuat atau tidak itu mempengaruhi. Mari kita lihat yang di candle SMDR ini. Kita buat dalam rentang sekian kan. Nah, pertama yang kita lihat, apakah bullish engulfingnya ini kekuatannya besar? Kekuatan besar di mana? Hijaunya tinggi atau tidak? Karena apa? Ini kan menandakan volume pembelian. Ya, kalau misalkan, kalau kami ya, kalau misalkan bullish engulfingnya hijaunya tidak sebesar garis yang merah, minimal sama lah, minimal sama. Kita belum berani konfirmasi ini mau reversal. Ya, karena ini udah ada kuat, oke. Kita udah mulai perhatikan ini. Nah, sudah di atas Bollinger Band ini garis average-nya, maka kita lihat setelahnya. Perlu diperhatikan hijaunya banyak, akumulasinya banyak, plus walaupun ada merahnya tapi volume buangannya kecil. Contoh volume buangannya besar kayak gini nih, nggak berani kita. Kenapa? Karena volume buangannya lebih besar daripada volume akumulasinya yang hijau. Kan lebih kecil. Kalau ini volume akumulasinya yang hijau-hijau lebih besar daripada yang merah. Ya kan? Anda bisa lihat ini. Karena itulah maka ini sudah pertanda kita bisa masuk. Ya. Pertanyaannya, apakah sudah kuat ini? Ingat, kami punya 3 indikator yang sering kami gunakan. Bukan berarti kami tidak menggunakan indikator yang lain ya, tapi yang paling sering kami gunakan. Nah, yang indikator ketiga untuk membantu penguatan daripada Bollinger Band dan volume dan juga candlestick sebagai dasarnya, apa itu? Kami biasanya menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index. Nah, ini sangat penting sekali untuk melihat apa? Posisi jenuh jual atau jenuh beli atau proses naik atau proses turun. Hukumnya itu dasarnya seperti ini. Kalau jenuh beli berarti akan turun. Kalau jenuh jual berarti akan naik. Bagaimana menandakan di RSI itu jenuh beli jenuh jual? Ada angkanya. Ini tutorial lengkapnya juga sudah kita sajikan kok. Yaitu kalau misalkan di angka 30 biasanya sudah menandakan jenuh jual. Kalau di angka 70 biasanya menandakan sudah jenuh beli. Tapi kami settingnya kami ubah ini jadi 25. Jadi nanti biasanya 20 settingnya ke 80. Ya, kalau bingung pokoknya Anda lihat video kami yang lain. Nah, pertanyaannya gini. Ini kan belum yang namanya jenuh beli karena posisinya masih di angka 60.
Ya, belum posisi jenuh beli, sehingga masih ada potensi naik. Yang berikutnya sudah mengalami jenuh jual 2 kali. Di mana itu? 1. Ini jenuh jual banget ini. 2. Nah, perlu diingat jenuh jual banget itu belum tentu harganya tidak turun lagi. Karena itu kita butuh 2 kali. Kalau kami 2 kali butuhnya. Sini sama sini kan. Nah, ini 1, 2. Ya walaupun setelah itu naik, tapi naiknya tidak kuat karena ini dihabisi ya, dibuang. Nah, ini sudah 3 indikator lengkap yang menunjukkan bahwasanya pertama, Bollinger Band menunjukkan trennya sudah tren bullish. Yang kedua, indikator volume akumulasinya sudah oke. Ya, dibanding buangannya masih besar akumulasinya. Yang ketiga, RSI-nya menunjukkan sudah pernah berada pada titik jenuh jual dan sekarang pada proses naik belum menuju titik jenuh beli. Ingat, belum menuju. Kenapa saya katakan belum menuju? Karena masih jauh. 60 itu masih jauh. Ke jenuh beli itu masih jauh. Dan kita perhatikan saham ini sudah lama tidak mengalami jenuh beli. Ya, ini jenuh jual terus ini, jenuh jual terus ya. Nah, oleh sebab itu maka kami putuskan untuk masuk ya. Pertanyaannya gini, harga berapa kita berani masuk di saham seperti ini? Nah, kalau seperti itu maka yang harus kita ingat adalah pertama titik resisten. Kalau kita ingat titik resisten paling dekat di mana? 270. Ya, antara 254 270 lumayan ini rentangnya, ada sekitar beberapa persen. Maka karena titik resisten terdekat di 270 dan kita mengincar mungkin 268, 266 ya, sudah cukup. Maka kita bisa masuk dari angka berapa? 256 sampai 2420 ini ya, 240 di sini kan. Nah, rentang ini kita bisa masuk. Berarti kalau turun ya beli, kalau naik lepas. Ya, jadi seperti itu. Nanti Anda komen aja pengalaman Anda atau ada pertanyaan silahkan. Pokoknya video tentang menggunakan Bollinger Band sudah kami sampaikan, video menggunakan volume sudah kami sampaikan, video cara menggunakan RSI kami sampaikan. Nah, ini kombinasi ketiganya yang kemudian kami gunakan untuk trading sehingga menghasilkan hasil yang lumayan. Sekali lagi buktinya Anda bisa tonton video kami yang sudah kami sampaikan di depan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga ini bermanfaat sharing kami. Kalau ada yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf ya. Misalkan Anda menemukan teori kok ini beda, mohon maaf. Karena ini pengalaman yang kami gunakan dan yang kami praktekkan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.